Hai teman-teman, siapa yang gajinya baru masuk, tapi sudah habis sebelum akhir bulan? Tenang, kamu nggak sendirian. Banyak banget yang ngerasain kayak gini, termasuk aku dulu. Waktu masih ngekos, gaji segitu rasanya cukup banget. Bisa makan enak, nongkrong sama teman, bahkan masih bisa nabung buat beli komik. Sekarang gaji udah naik berkali-kali lipat, kok masih kurang ya? Ternyata, meskipun gaji naik, kebutuhan kita juga ikut naik. Nah, di video kali ini, aku mau bahas 5 alasan kenapa gaji kita cepat habis, berdasarkan pengalamanku, dan juga dari apa yang aku pelajari. Tenang, aku nggak cuma kasih tahu masalahnya, tapi juga solusinya. Kita bahas bareng-bareng gimana caranya biar gaji kita nggak cuma numpang lewat di rekening. Siap-siap catat ya, siapa tahu ada tips yang berguna. Nah, ini nih, jebakan yang sering nggak kita sadari. Banyak dari kita yang terjebak dalam siklus ini tanpa menyadarinya. Kita merasa gaji kita cukup, tapi kenyataannya, gaya hidup kita yang terus meningkat, membuat kita merasa selalu kekurangan. Ingat waktu pertama kali gajian? Rasanya cukup banget kan? Kita merasa seperti raja sehari, bisa membeli apa saja yang kita inginkan. Tapi seiring waktu, kita mulai merasa gaji kita tidak cukup lagi. Bahkan mungkin masih bisa ditabung. Tapi lama-lama, pengeluaran kita juga ikut naik. Kita mulai membeli barang-barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan, hanya karena kita bisa. Awalnya, makan di warteg. Lama-lama pengen coba restoran yang lagi hits. Kita mulai merasa bahwa makan di tempat sederhana tidak lagi cukup, dan kita ingin mencoba tempat-tempat yang lebih mewah. Dulu nonton TV bareng keluarga udah senang, sekarang harus langganan semua aplikasi streaming. Kita merasa bahwa kita harus mengikuti tren, dan memiliki akses ke semua konten terbaru. Gadget yang masih bagus juga sering diganti, cuma karena pengen yang baru. Padahal, gadget lama kita masih berfungsi dengan baik, tapi kita merasa perlu memiliki yang terbaru. Ini namanya inflasi gaya hidup. Gimana nggak boros kalau begini terus? Kita terus-menerus meningkatkan standar hidup kita tanpa mempertimbangkan dampaknya pada keuangan kita. Gaji naik 1.000, pengeluaran naik 1.000.000. Kita merasa bahwa dengan kenaikan gaji, kita bisa menghabiskan lebih banyak. Tapi kenyataannya, pengeluaran kita meningkat lebih cepat dari gaji kita. Solusinya? Coba deh, cek lagi pengeluaranmu. Lihat dengan seksama kemana uangmu pergi setiap bulannya. Catat semuanya, dari yang kecil sampai yang besar. Dengan mencatat pengeluaran, kita bisa melihat pola pengeluaran kita dan menemukan area di mana kita bisa menghemat. Lihat deh, mana yang kebutuhan, dan mana yang cuma keinginan. Bedakan antara kebutuhan pokok dan keinginan yang bisa ditunda. Dahulukan kebutuhan pokok dulu, kayak makan, tempat tinggal, dan ongkos. Pastikan kebutuhan dasar kita terpenuhi sebelum memikirkan hal-hal lain. Setelah itu, baru deh sisihkan buat hiburan. Hiburan penting, tapi jangan sampai mengorbankan kebutuhan pokok kita. Ingat, hidup sederhana bukan berarti nggak bahagia. Kita bisa menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana dan tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk merasa puas. Malah, kita jadi lebih tenang karena keuangan lebih terkontrol. Dengan mengendalikan pengeluaran, kita bisa merasa lebih aman dan tidak stres tentang keuangan. Siapa tahu, dengan hidup sederhana, kita bisa cepat punya rumah sendiri atau liburan ke luar negeri. Dengan menabung dan mengelola keuangan dengan baik, impian kita bisa lebih cepat tercapai. Nggak perlu langsung ekstrem kok, mulai aja dari hal kecil. Perubahan kecil dalam kebiasaan sehari-hari bisa berdampak besar dalam jangka panjang. Misalnya, bawa bekal makan siang ke kantor atau kurangi jajan. Ini bisa menghemat banyak uang dalam jangka panjang. Atau, coba cari hiburan yang lebih murah, kayak nonton film di rumah bareng teman, atau piknik di taman. Banyak cara untuk bersenang-senang tanpa harus mengeluarkan banyak uang. Ingat, hiduplah sesuai kemampuan, bukan keinginan. Jangan biarkan keinginan mengendalikan hidup kita. Jangan sampai kita jadi budak gaya hidup. Kita harus bisa mengendalikan gaya hidup kita, bukan sebaliknya. Pernah nggak, gaji udah masuk, tapi nggak tahu habis buat apa? Rasanya baru kemarin gajian, tapi sekarang uangnya sudah entah kemana. Tiba-tiba udah mau akhir bulan, rekening udah tipis. Padahal, rasanya nggak beli apa-apa yang mahal. Nah, kalau kamu ngalamin ini, kemungkinan kamu belum punya rencana keuangan. Rencana keuangan itu penting banget loh. Dulu aku juga gitu. Mikirnya, gaji nggak seberapa, ngapain bikin rencana keuangan? Toh yang penting cukup buat makan sama bayar kosan. Yang penting cukup buat makan sama bayar kosan. Tapi kenyataannya,
uangku malah sering habis tanpa jejak. Ternyata uangku malah sering habis tanpa jejak. Beli ini, jajan itu, tahu-tahu udah tanggal tua. Beli ini, jajan itu, tahu-tahu udah tanggal tua. Padahal, rencana keuangan itu penting banget. Kita ditahu uang kita dipakai buat apa aja. Kita jadi lebih pintar pakai uang dan nggak boros. Gimana sih cara bikin rencana keuangan yang simple? Misalnya, begitu gajian langsung sisihkan buat kebutuhan pokok, tabungan, dan dana darurat. Kamu bisa pakai rumus 50-30-20. Artinya, 50% buat kebutuhan pokok, 30% buat keinginan, dan 20% buat tabungan. Artinya 50% buat kebutuhan pokok, 30% buat keinginan, 20% buat tabungan. Nah, kalau kamu susah ngatur keuangan, tenang aja, sekarang banyak aplikasi yang bisa bantu catat pengeluaran, bikin anggaran, bahkan ingetin tagihan. Nah, kalau kamu susah ngatur keuangan, tenang aja, sekarang banyak aplikasi yang bisa bantu catat pengeluaran, bikin anggaran, bahkan ingetin tagihan. Jadi, nggak ada alasan lagi buat nggak bikin rencana keuangan. Yuk, mulai sekarang, atur keuanganmu dengan baik dan bijak. Cuma 10.000, 20.000. Sering anggap remeh pengeluaran kecil kayak gitu. Hati-hati, ini bisa bikin keuanganmu bermasalah. Coba kita hitung. Misalnya, kamu beli kopi kekinian setiap hari kerja, 1 gelas 30.000. Sebulan, kamu habiskan 600.000 cuma buat kopi. Belum lagi jajan online 2 kali seminggu, bisa-bisa lebih dari 1 juta. Padahal, ini bisa dikurangi. Aku nggak bilang kamu harus berhenti ngopi atau makan enak. Tapi coba dipikir lagi, penting banget nggak sih? Mungkin kamu bisa coba buat kopi sendiri di rumah, atau bawa bekal. Selain hemat, ini juga lebih sehat. Kalau kamu hobi belanja online, coba kurangi. Jangan tergoda diskon atau promo yang nggak kamu butuhkan. Semakin banyak barang, semakin besar biaya perawatannya. Nah, mulai sekarang perhatikan pengeluaran kecil yang mungkin nggak kamu sadari. Siapa tahu, dengan mengurangi kebiasaan ini, kamu bisa punya lebih banyak uang untuk hal penting. Pernah mikir, kenapa gaji nggak naik-naik? Atau susah dapat kerjaan yang lebih baik? Salah satu penyebabnya, bisa jadi karena kita kurang investasi untuk diri sendiri. Zaman sekarang, ngandelin gaji dari satu tempat aja seringkali nggak cukup. Apalagi kalau kita nggak pernah belajar hal baru. Kita harus terus belajar, biar bisa bersaing. Investasi diri bisa macam-macam, kok. Nggak harus mahal. Mulailah dari belajar hal baru yang bisa bikin kariermu bagus atau dapat uang tambahan. Misalnya, belajar desain, menulis, atau pemasaran online. Ini bisa dipelajari online dengan biaya murah, bahkan gratis. Manfaatkan platform online kayak Skill Academy, Udemy, atau Coursera. Jangan lupa juga pentingnya kenalan sama banyak orang. Kadang kesempatan datang bukan dari apa yang kita tahu, tapi dari siapa yang kita kenal. Ikut komunitas bisa jadi cara yang bagus untuk dapat rezeki baru. Jadi, jangan ragu untuk investasi diri ya. Ingat, ilmu dan pengalaman itu berharga dan bermanfaat untuk masa depan. Siapa yang suka tergoda sama nikmati hidup sekarang? Ngaku. Aku juga dulu gitu. Setiap gajian, pengen langsung belanja atau makan di tempat mewah. Memang senang bisa manjain diri sendiri. Tapi, kalau keseringan, kita bisa lupa nabung dan siapin masa depan. Bukan berarti kita nggak boleh senang-senang ya. Boleh, tapi ada batasnya. Misalnya, sisihkan sedikit gaji buat hiburan, tapi jangan sampai kebutuhan pokok atau tabungan terganggu. Ingat, hidup bukan cuma hari ini. Ada masa depan yang harus disiapkan. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi nanti. Bisa jadi kita butuh uang mendadak, kayak buat sakit. Nah, dengan punya tabungan kita lebih siap. Jadi, yuk ubah cara berpikir kita. Nikmati hidup boleh, tapi jangan lupa nabung. Gimana? Udah tahu kan kenapa gaji kamu selalu kurang? Mungkin kamu sering merasa gaji yang kamu terima setiap bulan selalu habis sebelum waktunya. Jangan khawatir, kamu tidak sendirian. Banyak orang mengalami hal yang sama. Tapi, ada beberapa cara yang bisa kamu coba untuk mengatasi masalah ini. Nah, selain 5 alasan tadi, aku mau kasih tips tambahan biar gaji kamu nggak cepat habis. 1. Catat semua pengeluaranmu.
Ini penting banget supaya kamu tahu kemana saja uangmu pergi setiap bulannya. Dengan mencatat pengeluaran, kamu bisa melihat pola pengeluaranmu dan mulai mengatur prioritas. Mungkin agak ribet, tapi ini cara paling ampuh untuk tahu uang kita kemana aja. 2. Pakai sistem amplop. Sistem ini membantu kamu mengatur uang dengan lebih terstruktur. Setiap amplop mewakili kategori pengeluaran tertentu. Bagi uangmu ke beberapa amplop sesuai kebutuhan, kayak makan, hiburan, atau tabungan. Dengan cara ini kamu bisa lebih disiplin dalam mengelola uang, dan menghindari pengeluaran berlebihan. Kalau uang di satu amplop habis, ya harus tahan diri sampai bulan depan. 3. Mulai investasi. Investasi bisa membantu kamu mengembangkan uangmu lebih cepat daripada hanya menabung. Daripada cuma nabung, coba investasi. Investasi bisa memberikan keuntungan yang lebih besar dalam jangka panjang. Kamu bisa mulai dengan investasi kecil-kecilan. Kamu bisa mulai dari yang sederhana, kayak reksadana atau emas. Pilih investasi yang sesuai dengan profil risiko dan kemampuan finansialmu. Pilih investasi yang sesuai dengan kemampuanmu. 4. Cari penghasilan tambahan. Di era digital ini, banyak peluang untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Kalau gaji kurang, mungkin saatnya cari tambahan. Misalnya, kamu bisa mulai jualan online, menjadi freelancer, atau membuka usaha kecil-kecilan. Misalnya, jualan online atau kerja lepas. Teknologi sekarang bikin kita gampang mulai usaha, bahkan dengan modal kecil. Kamu bisa memanfaatkan media sosial dan platform online untuk memasarkan produk atau jasa kamu. Teknologi sekarang bikin kita gampang mulai usaha, bahkan dengan modal kecil. Intinya, gaji kurang bukan berarti penghasilan kita kecil. Intinya, gaji kurang bukan berarti penghasilan kita kecil. Kadang ini tentang gimana kita ngaturnya. Dengan manajemen keuangan yang baik, kita bisa membuat gaji yang pas-pasan menjadi lebih bermanfaat. Kadang ini tentang gimana kita ngaturnya. Dengan tahu 5 alasan tadi dan mulai perbaiki kebiasaan, kita bisa bikin gaji lebih bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu mengevaluasi dan menyesuaikan anggaranmu sesuai dengan kebutuhan. Dengan tahu 5 alasan tadi dan mulai perbaiki kebiasaan, kita bisa bikin gaji lebih bermanfaat. Kamu pernah ngalamin salah satu alasan tadi? Atau punya tips lain? Kamu pernah ngalamin salah satu alasan tadi? Atau punya tips lain? Yuk sharing di kolom komentar. Kita belajar bareng. Yuk sharing di kolom komentar. Kita belajar bareng.